Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, akhirnya kita sudah menonton film Mission Impossible The Final Reckoning. Oke lah ya. Jadi seperti kalian tahu, aku juga adalah fanboynya Mission Impossible, ya dimana gue udah menonton semua franchise-nya. Tapi satu hal di film terakhir ini adalah film ini sebagai penutupnya franchise Mission Impossible katanya ya, karena dari Tom Cruise dulu udah mengatakan bahwa ini adalah film terakhirnya untuk franchise ini dan dia siap untuk menuju kepada franchise selanjutnya, ya dimana si Tom Cruise ini dia di peran film ini ya memang cukup vital dalam segi karakternya, dalam segi originsnya. Bahkan dari film pertama sampai kepada film yang ke-8 ini semuanya ada konklusinya, ya dimana ternyata si Ethan Hunt ini akan berusaha untuk menghentikan sebuah AI yang bernama The Entity alias sebuah entitas lah ya, yang dimana kalau kita mengukur dari sebuah temanya yang dimana si Ethan Hunt ini akan mengalahkan sang AI itu sendiri, itu juga relate kepada dunia nyata kita. Karena seperti kalian tahu ya bahwa semenjak era COVID, AI itu udah merajalela di berbagai macam sosial media, bahkan di dunia Google kita, yang dimana kita udah pakai ChatGPT lah, Box AI, bahkan Canva AI juga, bahkan berbagai macam semua website itu udah ada komposisi AI-nya lah ya, seperti itu. Makanya di film Mission Impossible ini kita akan diperkenalkan bagaimanakah manusia itu akan menghadapi ancaman global dengan AI yang jauh lebih mengerikan untuk menghancurkan semua umat manusia itu sendiri. Yang dimana di film ini adalah sebuah sequel lanjutan dari filmnya Dead Reckoning Part 1 yang dirilis pada tahun 2022 kemarin, yang dimana si Ethan Hunt ini akan menghadapi misi terakhirnya lah ya, seperti itu. Dan kalau yang gue perhatikan dari film ini adalah tone-nya itu sama seperti Mission Impossible yang sebelumnya, ya dimana mereka tuh main kepada storytellingnya lah, aksi yang begitu menggelegar, bahkan aksi Tom Cruise yang gak pernah pakai green screen sama sekali. Karena kalau kita udah lihat dari berbagai macam film pertamanya, film kedua, film ketiga, bahkan sampai kepada film terakhir di Mission Impossible ini ya, Tom Cruise itu jarang pakai green screen atau jarang pakai sebuah studio. Jadi intinya Tom Cruise itu nggak pernah pakai stuntman sama sekali, dan dia itu terjun ke lokasi langsung pak, ya dimana kita tuh lihat dengan frontal tuh ada di Mission Impossible Dead Reckoning, ya dimana ketika ada dikasih Tom Cruise itu pakai sebuah motor dan dia terjun dengan tebing yang tinggi curam banget, itu gak pakai green screen sama sekali dan gak pakai stunt aktor manapun pak, dia sendiri terjun. Gile, makanya sih bisa gua katakan Tom Cruise ini adalah JGC zaman sekarang ya, dimana dalam segi bentuk aksinya, bahkan dalam segi bentuk ketika dia itu menghadapi ancaman yang berbahaya di dunia aksi ini ya, itu literally dia nggak pernah pakai stuntman sama sekali. Dan gue akui Tom Cruise ya udah di umur 60 tahun ini ya bisa bilang 62an lah ya, dia tuh udah masih jauh banget dalam soal stuntnya seperti itu. Bahkan di film ini itu level stuntnya itu jauh lebih menggelegar cuy, ya dimana gue menemukan sebuah adegan ketika si Tom Cruise ini akan menghadapi musuhnya. Oke, ya dimana musuhnya adalah teman lama dia di franchise sebelumnya, yang dimana dia berusaha untuk mengendalikan AI ini demi kepentingan dia pribadi yang bisa menghancurkan satu dunia tersebut ya. Yang dimana ketika dia menghadapi musuh itu di atas sebuah pesawat ya, 2 pesawat cuy. Wah, itu gokil banget sih, shot-shotnya bagus, bahkan aksinya juga natural, bahkan itu keren banget gak dibuat-buat. Karena apa? Kita bisa melihat dari segi bentuk anginnya saja, bahkan angle kamera saja, itu literally kayak pesawat beneran pak, itu pesawat beneran cuy. Bahkan anginnya aja itu udah kayak real banget. Jadi bisa gua katakan itu adegan bukan green screen sih, ini bukan studio sih, ini real pak, seperti itu. Karena kita bisa melihat di behind the scene yang kemarin yang dirilis oleh Paramount Pictures, yang dimana Tom Cruise itu naik pesawatnya sendiri pak. Gila. Yang dimana kalau yang gua lihat ya, meski bentuk shotnya bakal pesawatnya aja, ini membuat gua callback kepada filmnya yang kemarin, yang Top Gun Maverick. Wow, itu si gila sih. Tapi kalau yang gua bandingkan ya, Top Gun itu masih nomor pertama sih kalau ngomongin soal tempur di pesawat, bahkan dari sudut angle-nya, bahkan drone-nya seperti apa, itu masih lebih enak di Top Gun Maverick karena mereka tuh fokus kepada adegan pesawatnya saja, seperti itu. Tapi di film Mission Impossible ini kan bagi-bagi ya, ada adegan berbahaya seperti Tom Cruise lagi lari di
berbagai macam terowongan lah, atau ketika ada bom yang meledak di satu sudut ruangan lah. Jadi ada beberapa aspek lah ya. Tapi di momen gongnya ini adalah pesawat itu Pak, itu gokil banget sih, dan gue suka adegan itu dimana gue nggak ngerasa pusing, gue nggak ngerasa tremor. Karena gini, kalau pesawat kan miring-miring ya, miring-miring, dan juga nggak semua orang itu bisa memiliki tremornya sama. Ada yang muntah-muntah, ada yang bisa dibilang pusing, karena ya ada juga orang yang punya penyakit darah rendah seperti gua juga adalah orang yang punya penyakit darah rendah ya, dimana kalau ada adegan yang pusing dikit aja dan kamera juga gak stabil, itu ya gue mesti bakal pusing sebagai penonton. Tapi intinya di film ini adalah gue sebagai penonton justru malah enjoy dan juga cukup menikmati bagaimana ketegangan yang dimiliki oleh Mission Impossible yang satu ini. Artinya apa? Artinya angle-nya berhasil dan juga cukup presisi seperti itu ya. Makanya bisa aku katakan untuk Mission Impossible The Final Reckoning ini adalah sebuah film penutup bagi franchise Mission Impossible yang cukup bagus dan juga cukup gokil banget. Karena gini Pak, gua tuh adalah fans berat bagi franchise Mission Impossible, yang dimana gue tuh pertama kali kenal tuh ada di film pertama gua yang gua tonton. Itu adalah Mission Impossible ketiga, yang dimana sampai sekarang itu adalah film Mission Impossible yang paling perfect. Plotnya banyak, penuh storytelling, tapi aksinya juga banyak. Nah makanya kalau gua bandingkan ya, memang sampai sekarang tuh Mission Impossible ketiga tuh masih perfect dalam segi story dan juga aksinya. Tapi makin di sini kan makin gila ya dalam segi aksinya, bagaimana tema seperti apa ya, dimana pastinya tema itu kalau nggak ngelawan si agen yang membelot lah, atau kriminal tingkat tinggi, drug dealer lah, dan juga ada yang ketiga itu kalau nggak salah tuh adalah ini ya, yang ketiga tuh kalau nggak salah ngelawan pengedar senjata ilegal ya, gue lupa sama namanya. Tapi yang jelas itu mereka tuh adalah lawan-lawan yang dimana mereka tuh adalah di bidang kriminal, atau enggak adalah agen rahasia MA yang membelot, atau mungkin jangan-jangan yang melawan AI itu sendiri, yang dimana itu dimulai semenjak di filmnya Dead Reckoning Part 1 seperti itu. Makanya di film ini kalian wajib nonton Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 karena ini merupakan sequelnya langsung, oke? Dan juga untuk penampilan villainnya, oke? Villainnya cukup bagus. Karena apa? Gua kenal dia tuh di filmnya, di serialnya Teen Titans, yang dimana dia pernah berperan sebagai Slade Wilson alias Deathstroke ya. Dan ketika dia main di film ini justru lebih bagus, karena mungkin peran dia sebagai penjajah biasa, bahkan dia punya motivasi yang bisa bilang cukup epic ya. Dan ketika sampai kepada momen gongnya, kematiannya, bahkan aksinya juga oke. Makanya ketika dia bermain di film ini cukup seimbang antara dia sebagai tokoh villainnya sama Tom Cruise sebagai tokoh utamanya. Dan tuh gue sebagai penonton cukup epic sih bagaimana tokoh dia seperti apa dari film yang kemarin di Dead Reckoning Part 1 sampai kepada film yang terakhir ini cukup bagus. Bahkan gue sebagai penonton tidak ada masalah sama sekali. Cuma lagi-lagi ya, ini mungkin buat kalian nih, lagi-lagi buat kalian yang mungkin gak terlalu suka kepada franchise yang bisa bilang cukup banyak banget storytelling, ya saran gue sih kalian gak usah nonton lah ya. Karena lagi-lagi gue ketika nonton kemarin di hari pertama dan jam pertama itu gue bersyukur. Karena apa? Ada banyak banget para penonton orang dewasa yang nonton, bahkan gak ada bocil sama sekali. Karena biasanya nih kalau franchise gede seperti ini, biasanya para orang tua itu akan membawa bocil atau enggak anak-anak yang masih belum paham gitu loh. Tapi ketika masuk ke film ini, yang gue suka adalah semua penontonnya cukup tertib dan juga cukup menikmati hasil film untuk Mission Impossible yang satu ini coy. Yang gue kaget adalah ini film ternyata durasinya 3 jam Pak. Gue gak nyangka ya, karena kalau kita ngomong soal durasi ya, sedikit banget zaman sekarang tuh ada film yang berdurasi 3 jam. Karena film 3 jam yang terakhir gue lihat di bioskop itu adalah filmnya The Hobbit 2 sama The Hobbit ketiga. Oke, dari franchise-nya Peter Jackson dan juga The Lord of the Rings, yang dimana itu adalah film terakhir gua yang durasi itu ada 3 jam. Dan ketika gua tonton di film Mission Impossible The Final Reckoning ini, gua sebagai penonton jujur aja merasa puas banget, puas sekali. Karena lagi-lagi main 3 jam tuh penuh dengan storytelling dan juga emosi yang puter-puter, dan juga ada banyak banget acara politik yang diarahkan kepada film Mission Impossible yang satu ini. The handcuffs, it's still not clear why he's here. Your plan. Trade, Ethan.
has come to this. Nah, sekarang gue akan bahas mengenai kekurangan di film Mission Impossible The Final Reckoning yang satu ini, yang dimana gue mendapatkan ada beberapa di pertengahan adegan itu bisa bilang cukup menguras energi dan juga cukup bikin gue ngantuk. Karena apa? Dengan dialog yang cheesy, dengan berbagai macam exploration yang bisa bilang cukup bertele-tele dan juga nggak fokus kepada plot utamanya gitu loh. Jadi gue sebagai penonton juga agak merasa cukup ngantuk dan juga cukup dibuat mau tidur pak di bioskop karena saking cheesy-nya adegan itu seperti itu. Ketika di film ini gue berusaha melawan ngantuk gue karena ya adegan yang begitu cheesy, dialognya begitu ya kok begini amat, dan juga ya kayak di pertengahan itu mereka tuh kayak sengajain dipanjang-panjangin durasinya buat mencapai durasi 3 jam di film ini. Itu ada banyak penonton itu yang merasa cukup ngantuk dan juga cukup mau tidur pak. Bahkan di sebelah gua ada bapak-bapak itu yang dimana gede banget bentuk tubuhnya, tapi ketika pas nonton di pertengahan itu dia langsung turun pak, langsung turun orangnya. Dan bahkan gue sebelahnya agak terganggu, langsung gue pak jangan dulu pak gitu sampai gue begituin karena apa lagi ganggu pak, kan ngorok pak gitu. Jadi ya lagi-lagi itu adalah sebuah kekurangan yang gue dapatkan di filmnya Mission Impossible The Final Reckoning yang satu ini. Dan gue merasa di film ini sepertinya bukan sebagai ending franchise Mission Impossible ya, karena di bagian ending ini sepertinya Ethan Hunt itu akan diberikan sebuah misi rahasia lagi untuk franchise sequel Mission Impossible yang selanjutnya. Mungkin ya lagi-lagi mungkin nih, karena kalau biasanya ya kalau kita lihat kepada franchise Harry Potter atau mungkin The Hobbit atau mungkin The Lord of the Rings, itu biasanya ya ada sebuah scene ketika mereka itu akan hidup bahagia atau mungkin adalah hidup yang begitu sulit lah atau dengan bad ending seperti itu. Tapi di film ini mereka tuh gak memberikan sebuah endingnya begitu proper ya. Jadi bisa gua katakan mungkin saja di masa depan nanti Tom Cruise akan lanjut kepada franchise sequel Mission Impossible yang selanjutnya. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih mungkin cuy, seperti itu. Gokil sih, gokil. Dan skor mengenai film Mission Impossible The Final Reckoning yang satu ini aku kasih skor 9/10 karena plotnya cukup rapet, cukup rapi, dan juga ini adalah sebuah sebagai bentuk apresiasi dari sang sutradara kepada fans pecinta Mission Impossible franchise yang sebelumnya, karena semua sequel juga diperhatikan, bahkan semuanya juga berkesinambungan kepada ending franchise Mission Impossible yang satu ini. Dan juga musiknya juga begitu konkret ya, bahkan setiap scene, setiap musik juga berbeda-beda, bahkan shot kameranya juga gue akui bagus men, terutama di bagian act ketiga final battle di pesawat itu gokil sih, gila sih, gua tegang sendiri anjir. Gokil. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai film Mission Impossible The Final Reckoning yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, itu saja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih ingin join komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.